بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, kembali kita dipertemukan dalam suatu majelis kita, suatu program dari Al-Furqan TV. Tentunya program ini memberikan nuansa yang sangat hangat tentunya kepada para alumni dan juga memberikan inspirasi juga kepada para santri dan juga pada diri kita semua. Tentunya alhamdulillah kita hari ini berada di di salah satu kota di Jawa Timur, yaitu Kediri. Alhamdulillah kita bersama dengan Al-Ustadz guru kita Al-Ustadz Ahmad Handika LCMA. Insyaallah beliau menyambut kita dengan sangat hangat di pondok beliau, yaitu Ma'had Thaifah Al-Mansurah Al-Islami. Dan alhamdulillah sekarang juga beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah juga Ustadz juga telah memberikan kita ini ya, istilahnya tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang mungkin nanti kita akan membahas beberapa poin-poin tentang jejak alumni ini, dan juga kita akan berkunjung kepada pondok yang saat ini beliau bina, insyaallah. Oke, kembali lagi ke titik ini kita, pembicaraan kita, yaitu jejak alumni. Dan juga sekarang ini beliau merupakan alumni Al-Furqan Al-Islami tahun 2004 Ustaz ya? Tahun 2004. Insyaallah. Dan saat ini kita akan berbagi dengan beliau kisah-kisah beliau dan juga awal mula beliau untuk memilih Al-Furqan menjadi rujukan tempat beliau untuk bisa menimba ilmu. Ya, Ustaz ya. Bismillah Ustaz. Ustaz, mungkin kita bertanya Ustaz ya, untuk pertama kali, alhamdulillah Ana sendiri pribadi baru pertama kali untuk menginjak di pondok Ustaz ini. Masya Allah begitu megah ya. Alhamdulillah Ustaz. Dan juga Masya Allah begitu dari ujung sana, dari kita masuk awal sampai dengan ke sini, ini punya kita semua nih Ustaz ya. Iya, alhamdulillah, dari depan sana itu gerbang depan, seharusnya masuknya dari situ, cuma lewatnya pintu sebelahnya. Oh gitu, Masya Allah. Itu tanah kita, dan ada nanti ini di belakang kelas ini sudah tanah kita juga sampai ke sana. Masya Allah. Rencananya nanti masuknya dari situ, bukan dari jalan kampung. Oh gitu, ya. Gitu Ustaz, Masya Allah. Jadi kita pengennya masuknya satu. Benar-benar. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Dibeli oleh pesantren semua. Wah, Masya Allah. Semoga lancar pembangunan Ustaz ya. Alhamdulillah, amin. Oke Ustaz, tahun 2004 Ustaz ke Pondok Al-Furqan. Apa sih awal mula Ustaz bisa terpikir untuk bisa mengawali untuk berpondok di sana Ustaz? Tahun 2004 itu saya lulus SMP. SMP dulu di sini, SMP Muhammadiyah 1 Pare. Ya. Dan ketika itu mungkin karena lingkungan yang dilihat oleh orang tua. Orang tua melihat lingkungan sekolah
untuk zaman-zaman itu kurang kondusif ya untuk belajar. Karena memang terbukti di SMP saya cukup merosot prestasinya dari ya kelas 1 SMP, kalau sekarang namanya kelas 7 ya. Iya, iya. Kita cukup berprestasi lah gitu. Mendapatkan peringkat pertama di semester 1, semester 2, kelas 2 juga demikian. Namun di kelas 2 pertengahan kita tidak mendapatkan prestasi sama sekali. Bahkan justru tergolong murid yang sangat nakal waktu itu. Dan sempat mau di-skors dari sekolah gitu. Akhirnya karena melihat pergaulan di luar itu semakin tidak baik, akhirnya orang tua alhamdulillah ngaji bersama ustadz-ustadz yang ada di sini, ya sebut saja Ustadz Abdullah Amin waktu itu, yang baru pulang dari Yaman waktu itu, ada Ustadz Muhammad Yusron yang waktu itu juga santrinya Ustadz Abdullah Amin dan sudah berdakwah juga. Nah akhirnya disarankan untuk dipondokkan. Jadi saya disarankan, pengennya waktu itu nggak mondok gitu. Cuman saya ikuti apa kata orang tua. Orang tua mengatakan pokoknya kalau kamu sudah tahu yang halal dan yang haram, ya minimal setahun lah kamu mondok dulu. Gitu. Ya udah saya ikuti. Nah itu awal mula saya memilih Al-Furqan. Jadi atas rekomendasi asatidah yang ada di sini. Diantarkan oleh bapak saya waktu itu naik motor sampai ke Gresik sana. Gresik. Ya cukup kaget sebenarnya karena menemukan alam yang sangat berbeda dengan Kediri. Kediri kita sering lihat yang hijau, betul, air melimpah. Sedangkan di sana itu kita belajar benar-benar untuk menghargai alam gitu. Air bersih di sana itu sulit. Bahkan air tawar ke orang sana mungkin melihat orang sini, wah ini orang sini mubadir gitu, air bersih dibuang ya. Sedangkan di sana kita nyari air tawar aja susah. Gitu. Nah itu awalnya seperti itu. Berarti setelah lulus SMP Ustadz ya? Iya. Ustadz berangkatlah ke Gresik dengan sepeda motor dengan diantar oleh orang tua. Iya, iya. Rahimahullah. Beliau meninggal ketika saya kelas 3 SMA. Oh, Masya Allah. Jadi setelah itu, waktu itu berarti Ustadz masuk di jenjang apa dulu awal mula di Al-Furqan? Jenjang yang saya masuki ketika itu I'dad Lughawi. Oh, I'dad Lughawi. Dan di sana waktu itu jenjangnya I'dad Lughawi, takhasus ilmi, Ma'had Ali. Ya. Dulu belum ada MSW, belum ada. Jadi SD juga waktu itu baru ada asrama. Waktu itu baru ya. Jadi masuk I'dad Lughawi, programnya 3 tahun saya. Dan di situ saya benar-benar tertarik ya. Yang awalnya saya pengennya cuma setahun aja, saya waktu datang ke pondok berkunjung ke perpustakaan. Saya ngelihat ini buku besar-besar sekali. Pertama kamus ya, saya tertarik dengan kamus. Dulu saya belajar kamus bahasa Inggris itu cuma 1 jilid. Di sini ada kamus yang besar 9 jilid, Lisanul Arab gitu. Ada kamus yang lebih dari itu ya. Bahkan ada kamus namanya Tajul Arus min Jawahiril Qamus itu yang ditulis oleh Murtaza Zabidi 40 jilid gitu. Nah, ini harus dipelajari nih. Dan di situ saya bertekad untuk bahasa Arab harus saya kuasai dengan cepat supaya saya bisa menggali literasi-literasi ini. Nah, itu awal-awal saya di sana. Tadi Ustadz sampaikan bahwasanya hal yang menarik dan cukup mengagetkan bagi Ustadz itu adalah suasana dan lingkungan di pondok itu Ustadz ya. Yang Ustadz bilang di sini memang air cukup berlimpah. Anda juga kaget tadi ke kamar mandi di pondok ini airnya begitu kencang gitu lah. Dan seger banget gitu dirasakan Ustadz. Dan ternyata di sana memang kalau kita lihat kondisi di saat itu air mungkin asin ya Ustadz ya. Asin payau. Asin payau dan juga mungkin kalau kita mengambil air untuk minum tuh kita harus ke telaga dulu ya Ustadz ya. Nah itu sempat nggak membuat Ustadz tuh aduh aku kayak nggak betah deh untuk balik aja ke Kediri deh. Enggak sih. Karena memang kita awalnya memang bandel gitu ya. Dan anak-anak bandel tuh rata-rata suka tantangan gitu kan, suka tantangan. Jadi hidup dengan kondisi yang susah pun kita justru tertantang gitu. Pengen ini harus saya taklukkan nih kondisi seperti ini. Karena memang kita belajar. Betul Ustadz. Dan di situ kita belajar bagaimana cara bersabar, bagaimana cara hidup dengan keterbatasan tuh bagaimana. Kan terbatas betul ya. Bahkan mungkin di daerah lain mungkin itu dianggap sesuatu yang harusnya ada. Gitu. Tapi misalnya ternyata nggak ada gitu. Dan sayur nggak ada, jarang. Gitu. Terus air bersih jarang. Gitu kan. Sehingga itu membuat kita berlatih di situ. Belum lagi pelajaran yang asing gitu. Betul.
Saya di sekolah Muhammadiyah itu ada pelajaran bahasa Arab, tapi menulis pun saya nggak bisa. Ketika ada soal ujian saya nggak bisa jawab karena baca aja saya nggak bisa, gitu. Nggak ngerti ini apa tulisan ini, nah, gitu kan. Ketika sampai di sana saya belajar menulis. Ya. Waktu itu yang ngajar khat dan imla Ustadz Fatih Hafizahullah, kemudian ngajar bahasa Arab Ustadz Zamroni, Ahmad Zamroni Hafizahullah Taala. Dan saya ingat betul, buku saya masih saya simpan, buku belajar bahasa Arab pertama kali di sana. Itu selalu mendapat teguran dari Ustadz Ahmad Zamroni. Gitu. Tulis yang bagus, tulis yang bagus. Itu penuh satu buku tulisannya begitu. Tulis yang bagus, tulis yang bagus. Karena saya nulis itu kotak-kotak, gitu nggak bisa halus gitu. Ya. Dan dari situ benar-benar belajar bahasa Arab, merasa dapat ilmu baru. Belum lagi yang ilmu nahwunya, waktu itu Ustadz Heri yang ngajar ya, Alhamdulillah Ta'ala. Dan ustadz-ustadz yang lain juga membantu saya untuk bisa, karena saya menemukan guru di sana cukup disiplin ya, cukup disiplin. Ustadz Ahmad Zamroni itu disiplin. Kalau kita belum bisa ya nggak dilepas gitu. Itu salah satu yang berkesan. Jadi saya menyimpulkan guru tuh nggak harus pinter sebetulnya, tapi disiplin itu yang paling penting. Disiplin dan sabar mengawal muridnya sampai dia benar-benar dipastikan menguasai materi itu. Nah, itu yang beliau lakukan. Oke Ustadz, jadi Ustadz banyak sekali istilahnya mengingat ya salah satu asatidz kita Ustadz Ahmad Zamroni, Hafizahullah Ta'ala. Iya, Ustadz Ahmad ngajarkan Tauhid, kemudian Ustadz Ali ngajarkan tajwid, kemudian ada Ustadz ya waktu itu aja, Ustadz Syahrul Fatwa mungkin ya. Masya Allah. Ya Ustadz, jadi kalau kita bilang menyimpan berbagai histori dan cerita ya pastinya Ustadz ya. Banyak sekali. Iya Ustadz. Namun kalau kita bilang ada nggak beberapa pesan atau apa ya Ustadz ya kisah yang begitu sangat sampai sekarang tuh Ustadz ingat dan alhamdulillah sekarang Ustadz sampai menjalankan apa yang menjadi nasihat dari asatidz kita di sana Ustadz. Nasihat mudir sih Ustadz Taufik. Masya Allah. Alhamdulillah Ta'ala. Yang mana ketika itu kami sudah masuk, ketika ayah saya meninggal itu, contohnya ya, ketika saya meninggal, beliau benar-benar menjadi orang tua gitu yang mengayomi gitu ya. Dan waktu itu tahun 2007 ayah saya meninggal karena stroke dan saya harus merawat orang tua. Saya nggak belajar selama 2 bulan atau lebih. Dan qadarullah ketika saya balik ke pondok untuk menyelesaikan pembayaran administrasi, saya meninggal, saya balik lagi ke sini dan di sana saya harus kerja. Saya harus cari uang untuk menghidupi saya sendiri, pendidikan saya, adik-adik saya. Dan mungkin di situ sebagian orang menganggap kurang apa ya saya ya, kurang taat aturan karena sering keluar, dagang, pegang HP, punya motor gitu kan. Karena ya memang hasil dagang dan saya butuh itu untuk cari uang. Ya wallahu alam itu pelajaran karena mungkin ya memang masih kecil gitu ya. Tapi Ustadz Rafiq benar-benar mengayomi dan saya sering ke rumah beliau, bahkan dipinjemi komputer untuk nulis gitu karena punya passion untuk nulis. Gitu. Nah salah satu di nasihat yang beliau tulis di buku saya waktu itu ya. Saya dinasihati karena saya pegang HP waktu itu. Saya lihat ditulis sama beliau pakai bahasa Arab. Ya, saya lihat kamu pegang HP, itu HP siapa? Terus beliau tanya. Nah kemudian karena pekerjaan saya dibahas gitu ya. Atau bahas itu apa ya kalau sekarang ya? Mungkin karya ilmiah lah ya. Kalau di kampus. Tulisan saya lumayan bagus waktu itu beliau mendoakan gitu. Nah, tulisannya itu as'alullah antakuna da'iyatan fil mustaqbal. Saya mohon kepada Allah kamu menjadi dai nanti di masa depan. Dan yang paling memorable ya bagi saya, ada beberapa ustadz sih yang insyaallah. Ketika saya di Al-Furqan kan nggak sampai lulus ya, dikeluarkan. Ya, saya dikeluarkan di Al-Furqan. Nah di situ yang paling memorable. Ketika tahun 2009 itu Ustadz Anur Rafiq, beliau ketika saya sudah pulang ke rumah di Surabaya waktu itu di rumah budi saya udah pamit ke semua Ustadz. Itu saya keliling kampung Serawa itu sambil nangis, sambil bawa kardus, sambil bawa tas.
Di 2013 itu? 2009. Oh 2009. 2009 ya. Tentunya banyak memori yang kita lalui. Nah itu setelah itu saya Mas Mahat Ali kelas 2. Setelah UTS. Ustadz Ali Abu Ibrahim, ya, Pak Surwan, beliau bilang, ya antum sebenarnya begini-begini tapi sayang gitu. Ya kita bantu memang. Iya. Terus Ustadz Rafiq, bilang, ya ambil hikmahnya. Ustadz Abdurrahman Buton, ya Abdullah sekarang nggak dilakukan lagi. Juga bilang udah anggap aja liburan. Iya. Nah, ketika saya ke Surabaya, saya itu sudah sebenarnya kecewa dengan pondok pesantren itu karena treatment yang dilakukan pendekatannya kurang keluargaan lah menurut saya. Tapi di situ beliau telepon, ya, beliau bilang balik ke pondok, balik lagi ke pondok selesaikan studi. Saya bilang gimana saya sudah dikeluarkan kok harus balik lagi gitu kan. Dan saya udah kecewa, saya mau sekolah aja. Mau sekolah apa? Kata beliau. Itu subuh-subuh beliau telepon, saya bilang mau sekolah umum. Saya mau cari duit lah, ilmu agama udah cukup, saya bilang gitu. Saya udah bisa baca kitab, saya udah bisa bahasa Arab, saya udah bisa ngerti halal dan haram. Gitu. Bid'ah sunnah udah ngerti nih. Ya. Nah di situ, tapi beliau tetap nggak bisa. Kamu harus berkiprah di dakwah, nggak boleh sekolah umum. Akhirnya beliau minta saya untuk pergi ke Banten. Pergi ke Banten ngajar. Ngajar di Banten tahun 2009 di pesantren Ibadur Rahman. Dan itu pengalamannya banyak sekali juga karena pesantren itu kacau sekali waktu itu. Ya, setahun sampai terjadi huru-hara besar ya. Pecah antara yayasan dan pengelola. Kemudian 1 tahun buat pesantren baru lagi Riyadhus Shalihin dan Masya Allah sekarang sudah besar ya, sudah akreditasi dengan Madinah juga dan sudah mau mendirikan sekolah tinggi juga. Masya Allah. Nah, itu yang paling saya ingat ya memori itu. Iya, sebenarnya yang paling menarik saya sampai sekiranya sampai ada sebuah kisah yang sampai Ustadz dikeluarkan ya Ustadz ya. Masya Allah. Tapi kalau kita bilang kita nggak usah bahas lagi apa penyebabnya dan sebagainya. Dulu apa sih hikmah yang besar yang Ustadz ambil saat hal itu terjadi pada diri Ustadz? Saya mengambil hikmah 2 arah. Ya, Ustadz. 2 arah, sebagai guru dan sebagai murid. Ya, sebagai guru sekarang ya ketika saya menerima ketika dikeluarkan itu karena orang melanggar ya. Artinya dikeluarkan itu bukan kamu nggak baik, bukan kamu nggak layak, tapi karena kamu pelanggar aturan di sini ya, dan kamu masih bisa kok belajar di tempat lain. Ya harusnya itu yang harusnya menjadi mindset seorang santri yang nakal dan dikeluarkan. Jadi bukan berarti kita selesai dengan belajar, enggak. Tapi di situ kita salah. Kita harus memperbaiki di tempat yang lain. Itu yang saya niatkan waktu itu. Dan jangan sampai mengulangi lagi. Nah, terus sebagai guru, guru juga harus sangat-sangat memaklumi. Jadi sekarang misalkan ya saya punya pesantren sekarang. Dan santri yang namanya bermasalah itu pasti ada. Nah, bagaimana kita mentreatment anak itu supaya ketika dia keluar, yang kita khawatirkan anak itu adalah kecewa dengan pendidikan, kecewa dengan dakwah salaf. Betul. Jangan sampai dia kecewa dengan dakwah salaf gara-gara memberikan alasan yang tepat, bahwasanya kamu dikeluarkan karena pelanggaran kamu dan dia harus merasa kalau dia bersalah. Itu yang paling penting. Jadi Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita bahwa di pengadilan itu orang berhak untuk membela diri dan hukuman tidak akan diberikan sampai betul-betul dia terbukti salah. Ya bahkan orang yang menuduh Rasulullah SAW al-bayyinah au haddun ala dhahrik berzina. Rasulullah SAW mengatakan mana buktinya atau kamu ya dicambuk punggungmu. Ya, nah itu. Jadi di sini saya betul-betul terapkan masalah itu ketika ada nuduh atau bahkan pelanggaran bahasa pun ya. Saya mengajarkan kepada musyrif-musyrif santrian itu agar menyikapi anak dari 2 arah. Kamu sebagai petugas, kamu sebagai kakak atau saudara. Kamu kesantrian yang tahu, yang mendapati anak ini melanggar kamu sendiri. Sikap yang baik bukan kamu menghukum dia, tapi menasehati. Ya. Rasulullah SAW menemui beberapa sahabat yang ingin melanggar.
atau mungkin melanggar, dinasihati Rasulullah dan tidak dibawa kepada pengadilan. Ya, ada orang yang izin berzina misalkan. Ya, dinasihati dari hati ke hati supaya dia berpikir bahwasanya zina itu buruk, saya nggak mau zina. Nah gitu. Jadi pelanggaran itu buruk, saya nggak mau melanggar. Nah itu yang harus dilakukan. Tapi kalau kamu sudah menerima laporan dari ada santri melanggar, santri lain yang melapor, maka kamu pastikan bahwasanya laporannya kuat, ada buktinya, sehingga ketika kita panggil anaknya, ya dia benar-benar tahu, oh iya saya melanggar, ada ini buktinya, sehingga ketika dia dihukum dia tidak merasa sedang terzalimi atau salah tempat di tempat ini, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, awal Ustaz sampaikan bahwasanya ada doa dari yang kita di sana, Ustaz, bahwasanya suatu ketika Ustaz akan menjadi dai. Ustaz merasa nggak sampai sekarang ini apa yang Ustaz capai sekarang ini adalah salah satu dari doa dia, Ustaz? Tentunya pasti. Dan semua satidah insya Allah mendoakan dan beliau yang menyampaikan secara langsung pastinya memberikan kesan tersendiri. Orang tua kita juga mendoakan, gitu kan. Ya semua ini kita nggak mungkin mencapai ini sendirian. Jadi nggak ada yang namanya, nggak mungkin kita dari nol jadi hero itu nggak ada. Semua kita Firkun siapa namanya Isaac Newton teori gravitasi, dia ditanya beliau bilang sendirian bil wukuf karena saya berdiri di atas pundak-pundaknya para ulama. Fondasi itu sudah dibangun. Ulama kita dan pendahulu kita bahwasanya kita tuh nggak memulai dari nol. Kita selalu menggunakan bantuan orang-orang yang sebelum kita, fondasinya sudah mereka bangun, kita melanjutkan bangunan yang mulia ini sehingga sempurna. Kalaupun nggak bisa sempurna, kita kader generasi-generasi setelah kita. Insya Allah, Ustaz. Jadi tadi juga sampai Ustadz sampaikan setelah Ustadz dari Al-Furqan, Ustadz sempat ke Banten, perjalanan sampai dengan sekarang ini Ustadz bisa membangun pondok yang Masya Allah yang begitu besar di tanah kelahiran Ustadz ya, di Kediri Ustadz ya. Boleh ceritain Ustadz gimana perjalanan Ustadz bisa membangun pondok ini Ustadz? Itu panjang ya. Panjang sekali ceritanya. Intinya ketika di Banten itu kalau saya ngajar ketika harus misalkan akreditasi sekolah atau mengisi daurah di tempat-tempat di daerah, itu saya selalu ditanya nomor satu ijazah. Pendidikan terakhir apa gitu kan. Saya nggak bisa jawab tuh. Saya kalau ditanya ijazah saya terakhir SMP. Karena zaman dulu Pondok Pesantren Al-Furqan itu administrasinya masih kacau. Lulus IDA tuh nggak ada ijazahnya, nggak ada rapot. Zaman dulu. Antum kalau minta rapot dulu di print jadi kayak koran gitu, ditempel di kaca asrama dan kita lihat sendiri, nyatet sendiri. Gitu. Jadi untuk laporan ke orang tua tuh nggak ada dulu ya. Jadi saya minta, saya pengen kuliah nih ke Lipia atau ke Madinah. Yang saya tahu nilai saya cukup bagus lah di sana gitu kan. Nggak ada. Saya cuma dapat satu aja waktu itu. Kan pernah belajar sampai Ma'had Ali kelas 2. Itu ditanya Ustadz Al-Nur Rafiq, itu pun diwakili oleh Ustadz Rahmat. Rahmat Hadi. Nah itu ya cara sampai mudirnya diusir oleh yayasan ya. Dan saya jadi mudir sementara waktu itu. Mengurusi banyak santri 250 dan waktu itu cuma bertiga saya. Ya. Kemudian pindah ke Pondok Baru, cara alhamdulillah kita bikin majalah dan seterusnya, ditemani oleh alumni Al-Furqan yang lain. Waktu itu juga saya undang ke sana. Ada Ustadz Anu Novi sekarang masih ngajar di Al-Furqan ya. Ada Ustadz Badri sekarang masih di Banten, ada Ustadz Syahrul Fatwa juga ikut gabung waktu itu. Ya, alhamdulillah setelah pulang dari Saudi beliau menambah banyak majalah untuk kita. Dan dari situ tahun 2011 saya putuskan kuliah. Dan saya dapat nilai SMA, ijazah SMA, diajak oleh salah satu peserta daurah karena dia tanya,
Ustaz terakhir lulusan apa? Saya bilang SMP. Oh, kok bisa ngajar di sini? Iya Kak. Dia ijazah SMP, saya tapi udah belajar sampai jenjang sekian. Ya udah ikut SMA aja di sekolah saya. Akhirnya saya ikut UN, ujian nasional itu cuma seminggu aja. Jadi saya sekolah SMA itu seminggu. Ini nggak tahu ya, dosa apa enggak saya. Jadi saya beli buku prediksi UN itu saya pelajari. Kemudian saya ikut ujian dan alhamdulillah lulus dengan nilai 6. Ya, rata-rata 6. Tentunya itu untuk daftar ke Madinah mustahil karena kita harus murasalah, zaman dulu nggak online, ngirim surat dan itu sulit. Dan saya putuskan ke Lipia. Lipia pun minimal standarnya rata-rata 8. Gitu. Jadi saya nggak bisa. Terus saya taruh ya dibuang berkas saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus ngubungin bagian penerimaan mahasiswa baru. Alhamdulillah saya dapat nomornya, Ustaz Fakhruddin waktu itu, Badruddin. Saya hubungi, seminggu itu saya teror beliau. Tolong terima saya, insya Allah saya tidak akan mengecewakan. Dan alhamdulillah itu dikasih nomor ujian saya. Ya udah langsung datang ke sekretariat dan ambil nomor ujian, buktikan kalau kamu benar-benar pantas. Ya udah insya Allah. Dan alhamdulillah sampai S2 selesai di Lipia. Lipia Jakarta Ustaz ya? Lipia Jakarta. Nah, lulus S1 tahun 2016, saya dulu di Roja. Bukan di radionya tapi ya di Takhus Al-Barkah. Saya bersama Ustaz Hamzah Abbas, Muhammad Zulfikri, Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi, Ustaz Badru, Cecep Abu Ja'far dan lain-lain. Kita gabung di sana. Sana saya sekitar 3 tahunan. Kemudian tahun 2017, nah saya dihubungi pesantren ini. Jadi pesantren ini kan sudah 21 tahun sekarang. Jadi itu cukup tua juga. Tahun 90 udah mulai. Cuma ingin melakukan gebrakan baru. Dulunya kan pesantren yatim piatu, sekarang dibuat reguler. Sehingga mereka butuh tenaga untuk mengembangkan. Alhamdulillah saya sanggupi tahun 2017 saya resign dari Al-Barkah. Tapi saya bilang ke sini saya udah daftar S2. Jadi nanti kalau saya keterima S2 ya saya lanjut S2 dulu. Tahun 2017 ke sini. Waktu itu mudirnya Ustaz Ahmad Talase, LC lulusan Madinah dan alumni sini asli. Saya bantu di pendidikan aja, bantu merapikan kurikulumnya, merapikan sekolahnya. Itu pengalaman banyak dari yang tadi itu. Dan di Lipia juga ada pelajaran tentang pendidikan itu 5 semester dan ada akte 4 untuk kelayakan mengajar. Jadi lumayan lah pengalaman kita. Nah, kemudian saya sambil kuliah juga. Jadi 2 minggu sekali saya pulang ke sini, Jakarta sini. Sampai 2019 benar-benar selesai kuliah. Nah, itu pun masih nulis tesis. Alhamdulillah selesai Ramadan yang lalu selesai saya tulis tesisnya. Cuma ijazah aja belum keluar. Sekarang ini setelah Ustaz Ahmad Talase mundur dari mudir, ya saya diangkat oleh yayasan. Dan alhamdulillah ketika tahun 2019 itu saya buat proposal. Sebenarnya proposalnya udah lama. Saya buat proposal untuk pengembangan pondok. Saya ajukan ke Bank Rojihi, ke yayasan besar di Saudi. Nah ini ada donatur yang menawarkan kepada saya waktu itu, teman, mau nggak masjid Kiai katanya, masjid sama kelas, tapi kecil katanya. Berapa duitnya? Saya bilang 400 juta aja. Enggak, saya mau minta 3 miliar sama orang ini. 3 miliar. 400 juta saya naikkan 3 miliar. Karena saya punya program besar. Saya udah nulis semuanya. Saya bawa proposal dan saya orang ketujuh ketika itu. Saya bawa proposal dan ya alhamdulillah ini faedah. Dakwah saya itu kajian-kajian banyak di YouTube. Ya, jadi beliau nggak kenal kan? Beliau lihat di YouTube tuh donaturnya. Oh ternyata banyak kajiannya di berbagai tempat. Dan beliau percaya. Dan akhirnya saya ajukan proposal 3 miliar itu dan beliau setujui. Alhamdulillah waktu hari Rabu ya, tahun 2019 ya, di restoran Abu Nawas di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Ya. Situ jam 11 malam itu beliau lagi ada acara dengan kedubes, langsung nyamperin ke itu dan beliau kasih nih ATM saya pegang, kontraknya beli tanda tangani dan ini jadi masjid ini dan kelas itu.
Masya Allah. Jadi ini baru 2020. 2020. Ya. Dan alhamdulillah setelah itu kita juga perbaiki keuangan, manajemen segala macam dan masih bisa surplus dari keuangan yang diterima oleh pesantren sekitar 50 juta dan kita siapkan 80 juta ya 50 juta untuk beli tanah setiap bulan dan sisanya 30 juta untuk membangun. Ya itu dari keuangan. Nah dari sisi manajemen sendiri saya kuliah lagi. Saya ambil magister manajemen pendidikan. Di mana dulu, Ustaz? Di IAIN. Oh iya. Ilmu baru ya. Nggak linear, mungkin linear dari pendidikannya, tapi manajemennya kurang. Saya banyak belajar juga dari situ. Gimana sih cara mengatur ya? Tentunya manajemen itu kan seni sebenarnya. Betul, ada orang yang dilahirkan memang bisa mengatur, tapi yang namanya sudah jadi ilmu bukan pengetahuan lagi, tapi dia sudah jadi struktur yang satu, bangunan yang satu, sehingga pengalaman banyak orang kita pelajari untuk mengatur yang ada sekarang ini. Nah, itu yang sekarang saya lakukan di situ. Masya Allah. Jadi terbangunlah pondok ini, Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang ini mungkin kan ada beberapa jenjang ya, Ustaz, yang ada di pondok ini, Ustaz. Namun kita akan break dulu, Ustaz. Kita akan masuk ke sesi 2 dan mungkin kita akan berjalan-jalan ke pondok Ustaz ini dan kita akan masuk ke sesi 2-nya. Insyaallah, Ustaz ya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita masih di Pondok Mahat Al-Mansuro, Ustaz ya, bersama Ustaz Ahmad Handika. Tadi Ustaz juga udah sampaikan bahwasanya sejarah mulai Ustadz bisa ya settle lah pondok ini, Ustadz ya. Dan, settle sih belum. Belum, masih proses ya, Ustadz ya, insyaallah. Namun boleh Ustadz berikan kita informasi jenjang-jenjang apa nih, Ustadz, yang sampai sekarang ini sudah ada di pondok ini, Ustadz? Iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pesantren Al-Mansur ini dulunya disebut pesantren atau Ifa Al-Mansurah, mengikuti nama yayasan. Dan di tahun 2019 atau 2020 saya lupa. 2020 kayaknya. Itu saya sudah mengambil izin operasional dari Kemenak. Ya. Dan memang kita targetnya mengadakan perbaikan secara terus-menerus ya. Karena itu yang kita pelajari di manajemen ya. Ada namanya total quality management dan salah satu karakteristiknya adalah lakukan perbaikan terus-menerus, kecil-kecil kayak tangga gitu. Jadi tangga kecil-kecil tapi naik terus. Betul. Dan alhamdulillah perbaikan terus terjadi mulai dari jenjang-jenjang pendidikan. Sejak kita masuk di sini sudah ada TK sampai SMA. Kemudian karena untuk mengatasi kendala masalah pengasuh santri, kita membuka satu jenjang, yaitu jenjang I'dad Mu'allimin. I'dad Mu'allimin yang kita programkan 2 tahun atau mulazamah sebelumnya. Dan alhamdulillah kita ajari tarbiyah di situ, cara mendidik anak, cara bikin sekolah tuh gimana. Ya. Dan anak-anaknya sekarang ngabdi. Nah setelah itu karena jurusan SMA sudah ada, kita tutup program ini dan kita alihkan ke I'dad Lugawi tahun depan. Kenapa I'dad Lugawi? Karena kita ingin upgrade kualitas SMA, sehingga kedepannya anak SMA itu tidak kita terima yang daftar ke SMA kecuali sudah melalui tes bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Ya, ada standarnya, Ustaz ya? Ada standarnya ya. Jadi kita memang ingin upgrade. Nah, karena kita ingin melakukan dari dari bawah ke atas ya, bottom up itu agak sulit, maka kita yang jadikan standar yang paling tinggi yaitu SMA. Kita taruh standar di situ yang cukup ya tinggi lah, kita bisa bilang tinggi. Kemudian otomatis nanti kelas-kelas di bawahnya, jenjang di bawahnya harus mengikuti. Betul, Ustaz. Nah, jadi di MTS kita punya jenjang MTS itu nanti minimal yang namanya percakapan bahasa Arab itu harus sudah selesai. Terus untuk ilmu qawaid lughahnya itu
minimal ya sudah ngerti dikit-dikit lah. Basic-basicnya tahu. Nah, di SMA kita nggak ada lagi tuh tentang percakapan bahasa Arab. Yang kita inginkan literasi. Literasi ya. Karena anak SMA harusnya sudah mulai berpikir kalau program pemerintah itu HOTS. HOTS itu Higher Order Thinking Skills. Insya Allah. Itu dari S2 tuh saatnya belajarnya. Di S1 pun ada. S1 ada ya. Higher Order Thinking Skills. Nah, Higher Order Thinking Skill itu seperti apa? Higher Order Thinking Skill itu mereka akan mengikuti tangga yang dirumuskan oleh ilmuwan-ilmuwan pendidikan. Di antaranya yang paling populer adalah Benjamin S. Bloom. Dia punya satu teori tentang perkembangan manusia, namanya taksonomi Bloom gitu namanya. Taksonomi Bloom. Ya, nah di pendidikan kan kita punya domain ya, ada 3 domain dan itu seluruh dunia juga sama. Ada domain kognitif, yaitu perkembangan berpikir. Ada domain afektif, yaitu sikap atau jiwa. Kemudian ada domain mahara, keterampilan atau psikomotorik. Nah, di keterampilan berpikir, harusnya anak-anak SMA itu sudah level yang tinggi. Karena ada 6 level. Level C1 itu menghafal, C2 itu memahami, C3 itu mempraktekkan. C4, C5, C6 ini sudah level HOTS tadi, Higher Order Thinking Skills. Apa itu? Yaitu dia bisa mengurai. Ketika mendapatkan sebuah pengetahuan, dia sudah bisa mengurai ini. Misalkan kalau kita belajar usul fikih itu apa sih? Usul fikih adalah ilmu yang belajar tentang dalil-dalil fikih yang umum, bagaimana cara berdalil, kemudian siapa yang berdalil. Nah, di situ dia bisa mengurai. Oh, berarti ada 3 poin utama yang dipelajari di ilmu usul fikih, yaitu tentang dalil, dalil itu apa, dalil atau bukan dalil, ini dalil, ini bukan, ini dalil, ini bukan, gitu kan. Yang kedua, bagaimana saya cara mengambil kesimpulan dari dalil, hukum itu gimana. Terus siapa yang berhak untuk mengambil hukum dari dalil. Nah, itu mengurai. Yang kelima, tangga kelima adalah bisa membuat. Ya, dia bisa membuat definisi sendiri misalkan. Ya. Misalkan dia nanti namanya belajar, ketika dia sudah melalui banyak jenjang yang dipelajari akan banyak buku nanti. Nah, ketika banyak buku dia akan melakukan studi komparasi, ya, muqaranah istilahnya, perbandingan. Dan di situ dia akan, saya setelah mempelajari banyak definisi, saya menyimpulkan definisinya usul fikih itu ini, atau isim misalkan, atau fiil itu apa, atau nahwu itu apa, sorof itu apa ya. Harus sudah bisa mandiri seperti itu. Dan di level yang paling tinggi, level ke-6 adalah berpikir kritis. Bisa menilai, bisa menolak kenapa, menerima kenapa. Nah, itu yang kita inginkan dari jenjang anak-anak SMA gitu. Sehingga kita pengennya bahasa Arabnya sudah kuat. Karena nanti kita inginkan dia bisa literasi. Ini depan kita ini ada... Ini swalayan. Swalayan Ustaz ya. Kita bisa lewat sini untuk turun ke sana atau lewat sini. Terserah, boleh di sini. Lewat sini juga bisa. Tapi kita boleh ngobrol dulu Ustaz, gimana awal mula bisa terbentuk Al-Mansur Mart ini? Al-Mansur Mart ini koperasi Ustaz ya? Lebih koperasi? Bawahannya koperasi. Oh. Jadi koperasi kita itu lebih besar. Kita punya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Cuma memang belum berkembang karena masih butuh personel, SDM kurang. Nanti salah satu programnya ini. Nah, ini ada usaha pondok. Masya Allah. Ya, tim usaha pondok itu sekarang punya swalayan, laundry, punya toko online, jualan pakaian, baju bayi, roti, dan punya bakery di sana. Bakery ya. Nanti insya Allah antum boleh bisa nyicip roti-rotinya. Sedang dimasak. Alhamdulillah suruh masak. Tadi stoknya habis dikirim. Oh gitu. Iya. Katanya dimasak sejam lagi bisa. Kita lanjut lagi Ustaz. Berarti yang dari awal gedung awal itu berarti gedung jenjang apa itu Ustaz ya? Di sana tadi SMP dan SMA. SMP, Putra. SMA dan SMA. Oh, Masya Allah. Berapa jumlah santri sekarang Ustaz? Sekarang total sekitar 400-an. Alhamdulillah. 400-an. Itu naiknya pesat. Sekolah itu dikatakan berkembang dari segi jumlah murid. Itu setiap tahun naik 10%. Itu sudah bagus. Itu menjadi target Ustadz ya? Ya, tapi di sini naiknya 100%. Wah, Masya Allah. Gitu. Yang awalnya kita buka 1 kelas jadi 2 kelas. Itu kan 100% berarti. Betul. Ya, Alhamdulillah. Ada ini nggak Ustadz? Ada kita bilang suatu challenge bagi Ustadz
untuk apa ya? Ya menjaga dan mendidik segitu banyak santri yang ada di sini, Ya. Ustaz. Ya tentunya harus diseimbangkan dengan SDM yang ada. Itu yang paling menjadi tugas kita. Ya, terutama nanti ke depan kita pengen buka sekolah tinggi juga di sini. Oh, Dan itu Masya salah Allah. satu program yang saya tawarkan kepada donatur waktu itu. Ya. Nah ini ada penginapan. Boleh kita Tapi ini sambil duduk? milik warga, bukan Oh, milik gitu. pondok. Ya, milik Tapi warga. Masya Allah ya Ustaz ya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Handika LCMA, dan juga masih berada di sekeliling pondok di Mahat Taifah Al-Mansuro Al-Islami Kediri. Ustadz, mungkin terakhir nih Ustadz, kita ingin Ustadz berbagilah, apa sih target besar Ustadz terhadap pondok Ustadz ini untuk kedepannya Ustadz? Iya. Sementara gitu target yang kita pasang itu sampai tahun 2030 ya. Ikut-ikutan Saudi waktu itu karena Saudi punya vision 2030 dan banyak negara sebenarnya dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang punya vision 2030. Kalau kita bicara tentang proyeksi-proyeksi pendidikan, sebenarnya yang ramai dibicarakan di luar itu 2045. Wah, 2045. Ya, di mana 2045 itu banyak pengusaha-pengusaha besar internasional mengatakan itu adalah tahun robotik gitu, tahun-tahunnya robot. Nah, gimana kita mencetak generasi yang ke sana? Tapi untuk sementara ini kita nggak muluk-muluk, ya. Pengennya kita membangun sistem. Karena kalau sistem sudah dibangun, sebanyak apapun orang yang kita urus, semuanya ada hitungannya. Gitu. Ada hitungannya. Misalkan sekian orang tuh harus diurus oleh berapa orang, surplusnya seperti apa, keuangannya seperti apa, ya kemudian prosesnya seperti apa, semuanya sudah rapi. Nah, itu yang sedang saya bangun sekarang. Bahkan untuk bahasa Arab, Ana pribadi pengen membuat standar untuk bahasa Arab. Karena sampai sekarang untuk standar-standar ini belum ada. Bahkan dunia internasional. Kenapa kita kalah sama bahasa Inggris? Bahasa Inggris ada TOEFL, ada IELTS, ada untuk Eropa, ada untuk Amerika. TOEIC ya Ustadz ya? Iya, kita belum punya gitu. Bahkan kita cari-cari di kampus-kampus belum ada. UIN bikin namanya TOEFL ya, Test of Arabic Language, Test of Arabic for as foreign language ya itu kan. Tapi saya nyoba tes di situ. 15 menit kita kerjain dapat 100 kita. Karena apa? Skill-skillnya belum disusun. Kalau bahasa Inggris skill-skillnya udah disusun tuh sampai 100 skills. Nah, ini belum. Padahal mudah. Kaidah-kaidah itu bisa kita susun jadi skill, kemudian kita jadikan standar untuk misalkan SD, untuk MTS, untuk SMA, bahkan untuk jenjang mau kuliah kerja nanti gimana gitu. Nah, itu saya tawarkan kepada pondok-pondok. Ya, saya sendiri belum buat, baru konsepnya. Saya tawarkan kerjasama. Ada beberapa ustadz yang Ana ajak gitu, cuma belum. Alhamdulillah Ana udah ngubungin ke masyayikh yang dekan Lipia misalkan atau mudir Lipia, Ana hubungi dan mereka ngasih Ana beberapa dokumen penting yang mendukung tentang ini. Ada kok ini di Saudi ada. Nah, itu salah satu target. Dan kita pengen buat karya yang universal. Karya ini bisa dipakai oleh semua orang. Dan kita jadi pionirnya itu sesuatu yang sangat membanggakan pastinya. Nah, untuk pondok sendiri nanti kita pengen sampai ada sekolah tinggi di sini. Dulu saya sudah pengen kerjasama dengan Lipia Online, cuman qadarullah ditutup. Ya, Lipia Online akhirnya belum sampai ke sana. Ada ini diskusi di Asatidah Kediri, Tulungagung dan juga Jombang untuk mendirikan sekolah tinggi di Karesidenan Kediri. Ya, cuma masih ya baru apa istilahnya Prosesnya masih benihnya aja gitu adanya ya belum. Ya, Oke. Baik Ustadz, mungkin Ustadz berikan kita nasihat Ustadz. Jadi terkait dengan nasihat seorang santri yang saat ini memang sedang menempuh perjuangan pendidikan ya. Dan mungkin dulu zaman dulu Ustadz menjadi santri berbeda zaman dengan zaman sekarang yang mungkin yang semua serba ada dan alhamdulillah semua serba terpenuhi lah Ustadz, terkhusus pada santri-santri kita di Al Furqon Ustadz.
Ya. Ini nggak bisa santri sendiri. Guru harus menginspirasi. Benar, Masya Allah. Saya kasih satu contoh. Zaman sekarang adalah zaman 5.0 gitu Iya, ya. betul. Meskipun belum masuk ke Indonesia secara menyeluruh. Tapi di luar negeri sudah seperti itu. Sudah seharusnya teknologi itu diadopsi sebagai main platform. Betul. Bukan hanya muatan lokal. Jadi dia harus menjadi inti utama ya, Ustaz, ya? platform utama di pembelajaran kita. Kenapa? Karena ke depan begitu akan. Nah, saya pernah membaca sebuah jurnal ya, jurnal internasional. Sebuah penelitian yang dilakukan di Vietnam Utara. Di Vietnam Utara itu di masa pandemi ini mereka mau nggak mau di seluruh dunia menggunakan pembelajaran online. Tapi ternyata efektivitasnya wah kecil sekali. Ya. Kenapa? Sebabnya variabelnya sangat banyak. Di antaranya adalah infrastruktur pastinya ya. Kemudian kesadaran ya awareness kepada gadget itu gimana. Terus situs-situs yang bermanfaat itu apa. Kemudian orang tuanya nggak ngerti, gurunya nggak memberikan saran. Nah, akhirnya penggunaan berdasarkan survei itu gadget hanya untuk media sosial. Itu pun konten-konten yang dikonsumsi mereka nggak bisa membedakan yang allowed sama not allowed itu apa gitu. Ketika disuruh membuat list daftar yang boleh dan yang nggak boleh dikunjungi nggak ngerti. Nah, Betul. dan ini nggak bisa dibiarkan. Pendidikan harus menjadikan ini sebagai perhatian utama mereka sehingga ke depan ya santri-santri itu bisa belajar dengan baik di tengah-tengah ini Digitalisasi, digitation ya, bukan digitalisasi, digitation. Jadi semuanya ini kan sudah menjadi digital, uang digital, nikah digital ya, dagang digital, bahkan apa dagang kambing aja digital sekarang, dagang sayur digital gitu kan. Jadi gimana tuh diadopsi ke dalam pendidikan? Nah itu harus ada obrolan di situ, harus ada. Dan alhamdulillah sekarang pondok-pondok IT sudah banyak. Cuma pondok IT itu kan fokusnya kepada coding gitu ya, bikin aplikasi gitu, bukan kepada menggunakan internet sebagai sarana pembelajaran. Kita kalau membiarkan anak-anak belajar sendiri, itu nggak akan sukses. Justru mereka akan kehilangan arah, belajar sana kemari, tidak terarah. Nah itu yang harus dipikirkan untuk sekarang ini gitu. Kalau kita membahas tentang kurikulum, mungkin juga akan ada adaptasi ya kurikulum itu nanti seperti apa ke depannya. Bahkan saya sendiri terakhir daurah di Imam Bukhari, saya itu jadi notulen dan diajak rapat oleh Syekh Ibrahim Ruhaili. Di situ ada Syekh Ibrahim Ruhaili, ada Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, Ustaz Mas Faiz, dan lain-lain. Syekh Ibrahim sendiri ingin mendigitalisasikan buku-buku beliau. Gitu, karena memang sudah eranya gitu. Jadi ulama-ulama kita pun sudah punya kesadaran ke sana. Nah, jadi orang bisa mengakses internet dan kita arahkan kepada yang baik. Sekarang ada TikTok misalkan. Banyak juga kok ulama-ulama yang ternyata dai-dai yang main di situ untuk membuat konten dakwah. Karena mau nggak mau ini harus diimbangi. Iya, betul. Kalau enggak ya enggak. Dan siapa yang bekerja di situ? Anak-anak muda. Orang tua nggak mungkin. Anak muda yang berperan di situ. Ya. Anak-anak muda ini kreativitasnya antum lihat ini. Kru antum anak-anak muda semua, ya kan? Orang tua suruh beginian, nggak bisa. Ya. Jadi memang harus tuh anak-anak itu dimanfaatkan. Saya lihat ada SD robotik. Robozone itu Cang Irul di Bogor dia bikin SD Robozone. Ada di Bekasi sekolah Lugotuna itu anak-anak kecil bahasa Inggris bahasa Arab SD. Ya. Sekolah-sekolah lain yang seperti itu, nah itu masuk langkah yang sangat bagus. Jadi berpesan tidak dengan perubahan zaman ini Ustaz ya. Kita mengenal teknologi. Iya, betul. Kemarin kita juga sempat berdiskusi dengan pondok Ustaz, dengan Ustaz Abu Baidah. Jadi kita mengusulkan adanya ekstrakurikuler multimedia itu Ustaz. Iya, jadi di sini kita ada ekstrakurikuler multimedia.
Itu setiap hari Sabtu ada ekstrakurikuler mulia. Ya mungkin sekupnya belum terlalu luas, hanya sebatas multimedia yang sifatnya gambar gitu, belum sampai ke video dan lain-lain. Tapi itu langkah yang awal yang harus diapresiasi. Satu lagi mungkin terakhir, pesan zaman sekarang ya, orang yang paling bisa beradaptasi kepada perubahan itu yang bisa bertahan dengan baik gitu. Dan dakwahnya insya Allah juga akan diterima oleh orang banyak. Ya. Sedangkan Rasul SAW sendiri pun tidak menolak perubahan. Ya. Banyak para ulama mengambil faedah dari mimbar Rasul SAW. Beliau mimbarnya awalnya hanya kayu gitu, sebatang pohon gitu. Kemudian ada sahabat wanita yang punya budak tukang kayu, jago bikin mimbar. Akhirnya Rasulullah SAW ditawarin, mau nggak mimbarnya dibikinkan? Beliau mau. Nah di situ salah satu bukti bahwasannya Rasulullah SAW tidak menolak adanya perubahan teknologi. Itu kan teknologi ya, efektivitas, efisiensi dan seterusnya ya. Nah dan kita harus ingat itu tujuan utamanya, dua itu. Kalau bukan untuk efektivitas dan efisiensi, artinya teknologi ini akan berbahaya. Ya. Tapi kalau justru kita nggak kasih pendidikan di situ, nggak ada edukasi, juga berbahaya. Nah, jadi harusnya teknologi itu memang memberikan efisiensi untuk kita semua. Ibaratnya orang nyangkul, dia zaman dulu nyangkul sesasawani ya dia begini sendiri. Sekarang ada mesin, gitu kan. Kenapa nggak kamu pakai, gitu kan? Itu bisa menghemat, gitu. Ya itu manajemen tuh fungsinya itu juga sama untuk efektivitas dan efisiensi. Insya Allah kita sebenarnya pengen banget ngobrol panjang dan lebar dengan Ustadz Ahmad Handika nih, karena memang waktu yang kita batasi dan ya insya Allah kita akan diskusi lagi lebih panjang dengan Ustadz. Mungkin kita mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Ahmad Handika berserta para Ustadz yang ada di Mahat ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi di pondok beliau dan beliau mungkin akan main ke Gresik lah, bertemu kita di Mahat Al-Furqan Al-Islami. Kita tutup Ustaz dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى